Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai, memimpin kita dalam segala keadaan. Tuhan sungguh sangat baik. Saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, maha kudus, maha benar, maha mengasihi kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami boleh ada, melewati sepanjang hari ini, mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami dalam pertolongan Tuhan. Sungguh itu semua adalah anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita tinggal, baik di kampung sendiri atau di kampung orang lain, di negeri sendiri atau di negeri orang lain, kita harus menjaga agar kita tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak dapat mempertobatkan satu orang pun di wilayah di mana kita tinggal dan berada, maka minimal diri kita harus tetap berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 3 ini, di situ dikatakan, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ahaz, anak dari Yotam yang menjadi raja, mengikuti segala macam penyembahan berhala bangsa-bangsa di sekitarnya. Juga ia mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa yang telah dihalau oleh Tuhan. Memang tidak mudah untuk tidak tertular dari lingkungan yang begitu menular. Apalagi bila kita tidak berakar kuat dalam iman kepada Tuhan. Kebaikan dan kebenaran tidak mudah untuk disebarkan. Yang justru sering mudah disebarkan adalah ketidakbenaran dan kejahatan. Banyak orang yang lebih cenderung begitu mudah ikut pada yang salah daripada ikut yang benar. Lebih gampang ikut pada kecemaran daripada mengikuti kekudusan Tuhan. Ahaz mempersembahkan anaknya ke dalam api, mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dan kebiasaan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ia mengira bahwa dengan melakukan itu, maka hidupnya akan diberkati. Kita perlu memahami bahwa ritual lahiriah semacam ini berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengingat akan apa yang dilakukan Abraham terhadap Ishak, maka itu bukanlah kehendak Tuhan yang sebenarnya. Inti dari peristiwa itu adalah bahwa Tuhan mau menguji kesetiaan dan kasih Abraham kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk patuh, setia, taat kepada Tuhan. Hidup selalu dalam sikap ketundukan, dengar-dengaran kepadanya. Jangan biarkan diri kita terpengaruh oleh nilai-nilai dan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Ada begitu besar dampak pergaulan terhadap keimanan kita. Karena itu bentengi diri kita dengan iman yang kuat. Jangan tertarik dengan berbagai tradisi dan kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, meskipun kebiasaan itu nampaknya menarik. Jangan lemah karena godaan apapun, entah itu godaan materi, kenikmatan atau kekuasaan. Tetapkan hati untuk selalu percaya kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara adalah orang tua dan punya anak, jagalah dan peliharalah anak-anak saudara dengan kasih Tuhan. Doakan mereka, didik dalam kebenaran, dan jangan korbankan mereka hanya karena berbagai keinginan dan ambisi atau hawa nafsu kita pribadi. Kalau ada di antara kita
yang telah berdosa karena melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kita telah mengikuti kebiasaan orang-orang di sekitar kita, atau kebiasaan-kebiasaan berdosa dari bangsa-bangsa di sekitar kita. Mari berdoa, minta pengampunan Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Masih ada kesempatan buat kita untuk hidup dalam kasih karunia-Nya dan menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Selama kita masih hidup dan bernafas, jangan biarkan kita tinggal terus dalam dosa, tapi ambillah sikap untuk bertobat dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, penuh kasih setia, Bapa yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu selalu mengajar kami, menuntun kami untuk ada dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, ada begitu banyak hal yang mencoba untuk menggoda kami, membuat kami menjauh dari kebenaran firman-Mu. Ada begitu banyak tradisi, kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang dan bangsa-bangsa di sekitar kami, yang kelihatannya menarik, yang kelihatannya begitu menggoda. Tapi tolong kami supaya kami tetap setia, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk mengutamakan Engkau Tuhan, menyembah-Mu dalam seluruh aspek hidup kami, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dan sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kami tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam melangkah, tapi senantiasa benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan naungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan doa, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami yakin dan percaya, dan kami bersyukur. Kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan, kami terima dan alami mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.